Masyarakat Sunda merajut harmoni dalam tiap langkahnya, menciptakan kerukunan dan melahirkan tradisi yang penuh makna. Nasi liwet bukan hanya sekedar hidangan, tetapi juga simbol kebersamaan. Di atas daun pisang yang sederhana, tangan-tangan menyatu, hati saling menyapa, dan cerita mengalir bersama rasa. Kalau secara pribadi untuk nasi liwet itu sebetulnya simpel. Ketika ingin menikmati hidangan, rasa gurihnya dapat, rasa rempahnya ada, itu ada di nasi liwet. Berasal dari Solo, Jawa Tengah, makanan tradisional ini menempuh perjalanan panjang, mulai dari dapur istana hingga meja makan masyarakat luas. Pada masa itu, nasi liwet dianggap sebagai pengganti nasi samin. Karena minyak samin sulit ditemukan, masyarakat Jawa menggunakan santan sebagai pengganti, menciptakan nasi gurih atau sego gurih yang menjadi awal mula nasi liwet. Nasi gurih ini disajikan untuk menghormati Nabi Muhammad SAW dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar keraton. Tradisi ini muncul sejak Islam masuk ke Jawa pada masa kerajaan Mataram Islam. Perlahan masyarakat pun mulai mengadopsi tradisi ini. Mereka memasak nasi gurih untuk acara syukuran dan selamatan sebagai simbol doa dan harapan. Di desa Menuran, Sukoharjo inilah seorang abdi dalam keraton melakukan inovasi, menciptakan nasi liwet yang kini dikenal luas. Pada sekitaran abad 19, nasi liwet ala Menuran ini mulai diperkenalkan di Solo dan Surakarta. Bahkan dikenal di kalangan ningrat Keraton Mangkunegaran dan Kasunanan Surakarta. Popularitas nasi liwet ini semakin meluas pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwana IX ketika nasi liwet sering disajikan dalam acara besar keraton. Hidangan ini juga disebutkan dalam Serat Jatno Hisworo sebagai makanan yang disajikan untuk para pangwarit atau penabuh gamelan selepas mereka bertugas. Selain itu, cara memasak nasi liwet juga tercatat dalam Serat Centini yang menyebar dan kemudian hadir di tanah Sunda dengan penyesuaian terhadap selera masyarakat Sunda. Tidak jauh berbeda dengan di Jawa, dalam bahasa Sunda, liwet berarti nasi tanak yang berkaitan langsung dengan istilah khas masyarakat Sunda yaitu ngaliwet sebagai proses menanak nasi liwet yang diberi rempah-rempah. Selain itu, istilah liwetan juga hadir untuk menggambarkan masakan atau sajian nasi yang dimasak dengan cara liwet ini. Dalam Paririmbun Sunda, tercatat berbagai ramalan atau perhitungan yang terkadang dikaitkan dengan makanan, termasuk nasi liwet. Sebagai bagian dari upacara adat, penyajian nasi liwet disesuaikan dengan perhitungan hari baik dalam kalender tradisional Sunda. Nasi liwet selalu ada tiap tahunnya, kecuali pada tahun Jimawal. Nasi liwet Solo bercita rasa gurih lembut dengan sentuhan manis. Dimasak dengan santan dan disajikan secara formal. Hal ini mencerminkan tradisi keraton yang halus dan simbolis. Nah, sebaliknya, nasi liwet Sunda memiliki rasa gurih segar dengan aroma rempah sederhana dan disajikan secara lesehan di atas daun pisang, menggambarkan nilai kebersamaan masyarakat agraris Sunda. Tradisi ngaliwet di masyarakat saat ini dapat dijumpai di beberapa perayaan, seperti perayaan adat, acara keluarga, menyambut bulan Ramadan, dan acara lain yang melibatkan banyak orang berkumpul dan menjalin silaturahmi. Filosofinya sendiri nasi liwet itu adalah mempersatukan keberagaman antara beras yang dari sawah dan bumbu-bumbu yang diambil dari kebun, dan juga mungkin ada bumbu dari laut yang bersatu padu di dalam kastrol itu sendiri, sehingga filosofinya adalah mempersatukan keberagaman dalam satu wadah gitu.
Sili asah, sili asih, sili asuh. Kehidupan sosial masyarakat Sunda tak pernah lepas dari kebersamaan atau sauyunan dan keguyuban bermasyarakat. Orang Sunda kemanapun akan selalu bersaudara dan begitu mudah menjalin relasi dengan setiap orang, terlebih sesama orang Sunda. Hanya yang tahu mungkin secara umum masyarakat atau penikmat kuliner itu yang tahu nasi liwet itu adalah yang disajikan di dalam kuali atau nama Sundanya kastrol ya, semacam wajan kayak kuali gitu, tapi lebih cekung. Memang ciri khas dari penyajian dan tempat dari nasinya itu sendiri yang merupakan ciri khas Sunda. Ragamnya lebih ke identik Sunda buhun atau jadul alias zaman dulu. Salah satu wujud kebersamaan masyarakat Sunda adalah dalam tradisi balakecrakan yang secara harfiah berarti makan bersama. Tradisi ini merupakan cerminan dari kehidupan sosial masyarakat Sunda yang tak pernah meninggalkan nilai-nilai kerukunan, kebersamaan, dan kekeluargaan. Salah satu yang bisa mendorong kegiatan makan bersama ini adalah acara ngaliwet. Biasanya disajikan dalam gelaran daun pisang yang akan dibubuhi dengan nasi liwet yang berhiaskan bermacam lauk sederhana seperti tahu, tempe, ikan asin, sambal, lalapan, dan berbagai sajian lainnya. Restoran Sunda seringkali menyuguhkan alunan musik Sunda yang terasa lembut di telinga, menciptakan suasana damai dan santai. Kita juga akan menemukan saung yang beriringan dengan tempat lesehan untuk menyantap makanan. Biasanya, saung ini berada di luar ruangan. Hal ini menggambarkan masyarakat Sunda yang identik dengan kawasan perkebunan dan sawah. Sebetulnya teras Bukit Sanur ini sudah berdiri cukup lama dan mendukung memfasilitasi para penikmat kuliner. Jadi fasilitas yang ada di Bukit Sanur secara kuliner Nusantara, khususnya Tatar Sunda, ini Bukit Sanur walaupun ada sanur-sanurnya, tetapi vibes-nya Sunda, masakan khas tradisional Sunda. Yang lebih dikhususkan lagi adalah nasi liwet. Nasi liwet mulai dikenal luas sebagai makanan sehari-hari yang digemari oleh berbagai kalangan. Salah satu alasan dibalik perkembangan ini adalah berkat dorongan dari pelaku usaha yang melihat potensi besar dalam kuliner. Rumah makan atau restoran Sunda kini berperan besar dalam mempertahankan eksistensi nasi liwet, menjadikannya tetap relevan dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Sunda. Nasi liwet kini disajikan dengan lauk pauk yang lebih beragam, dengan tetap mempertahankan citra masakan Sunda. Selain itu, inovasi seperti nasi liwet instan dan layanan pemesanan online juga memperluas aksesibilitas hidangan ini, membuatnya lebih mudah dijangkau oleh konsumen modern. Perkembangan ini menunjukkan kemajuan dalam gastronomi Indonesia dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional beserta relevansinya. Kenapa nasi liwet masih digandrungi atau disukai sampai hari ini? Karena sebagian masyarakat Tatar Sunda atau Tatar Parahyangan ini ingin melestarikan. Jadi dalam hal ini keinginan melestarikan atau keberlangsungan ragam kuliner khususnya nasi liwet ini tetap eksis di tengah gempuran bermacam-macam masakan yang nasional atau pembaharuan makanan, sehingga generasi setelah saya atau mungkin cucu saya itu masih mengenal nasi liwet gitu, sehingga pelestariannya itu memang sama-sama dijaga dalam arti baik oleh penikmat kuliner sendiri maupun pengusaha kulinernya sendiri gitu, sehingga sampai hari ini nasi liwet itu masih identik dengan masakan atau ragam kuliner yang ada di Jawa Barat ini. Di tengah perkembangan kuliner Indonesia yang mulai tercampur dengan banyak pengaruh,
Nasi liwet Sunda dapat mempertahankan eksistensinya sebagai warisan kuliner yang tak lekang oleh waktu. Dengan perpaduan antara tradisi ngaliwet dan inovasi dalam sektor bisnis kuliner, telah memungkinkan masyarakat Sunda menjaga keberlanjutan nasi liwet sebagai salah satu warisan gastronomi Indonesia dan tetap menarik di tengah perubahan zaman.